Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Puspitasari, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dengan NIM 0441200093. Berdasarkan data dari kompas.com, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin membaik dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, penambahan kasus positif dan kasus kematian dari COVID-19 masih bertambah. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Minggu 14 November 2021, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada penambahan 339 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 4.250.855 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data di atas, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penjelasan mengenai awal mula pandemi COVID-19 di Indonesia serta dampak adanya pandemi COVID-19 ini sebagai berikut. Pandemi COVID-19 di Indonesia. Pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Bagaimana COVID-19 masuk ke Indonesia? Awal mula COVID-19 di Indonesia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia. Kebijakan pemerintah mengenai pandemi COVID-19. Agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, Indonesia memberlakukan kebijakan lockdown. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada tahun 2020. Kebijakan ini diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada tahun 2021. Pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, sekaligus menandai mulainya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan karantina untuk menekan penyebaran COVID-19 serta kebijakan larangan mudik bagi seluruh warga dikeluarkan pemerintah setelah meluasnya persebaran virus. Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan dampak di berbagai bidang sebagai berikut. Dalam bidang sosial ekonomi, harga masker medis di Indonesia melonjak lebih dari 6 kali lipat dengan harga eceran yang awalnya sekitar Rp30.000 menjadi Rp185.000. Beberapa sumber menyatakan lebih dari Rp800.000 per kotak di beberapa toko setelah 2 warga yang terkonfirmasi dinyatakan positif mengidap coronavirus. Pembelian karena panik juga dilaporkan sejak pertengahan Februari sebelum kasus pertama dikonfirmasi. Masker dan sanitasi tangan sulit didapatkan masyarakat dalam beberapa jam setelah pemerintah mengumumkan adanya kasus COVID-19 di Indonesia. Dalam bidang pendidikan, selama masa pandemi, Kemendikbud menerapkan belajar dari rumah. Di akhir Maret, hasil riset yang dikeluarkan oleh ISEAS Yusof Ishak Institute membukakan bahwa ada ketimpangan dalam dunia pendidikan Indonesia selama masa pandemi COVID-19.
Selanjutnya dalam bidang ekonomi, menyusul tren penurunan harga saham di seluruh dunia, indeks harga saham gabungan IHSG melemah bahkan sebelum konfirmasi COVID-19 pertama di Indonesia. Selanjutnya, penurunan pendapatan. Pemerintah telah menyusun kajian dampak ekonomi dan penurunan penghasilan masyarakat di setiap provinsi berdasarkan skenario ringan, sedang, hingga buruk. Yang selanjutnya, nilai tukar rupiah. Pada 17 Maret, nilai tukar rupiah melemah ke kisaran 15.000 sehingga mengulangi lagi pencapaian serupa pada Oktober 2018. Pada penutupan 23 Maret, nilai tukar menyentuh angka 16 ribuan. Pada penutupan 9 April, nilai tukar kembali ke kisaran 15.000. Pada penutupan 30 April, nilai tukar kembali ke kisaran 14.000. Untuk mencegah nilai tukar menyentuh kisaran 17.000, Bank Indonesia menggunakan cadangan devisa sebesar US 7 miliar atau 150 triliun rupiah sehingga cadangan devisa pada akhir Maret 2020 sebesar US 121 miliar, turun menjadi US 9,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia juga membeli surat utang negara yang dijual pihak asing hingga 166,2 triliun rupiah. Pada 5 Juni, rupiah menguat drastis hingga mencapai kisaran 13.000. Pada 12 Juni, rupiah kembali melemah ke kisaran 14.000. Selanjutnya, dalam bidang pariwisata dan hiburan, pariwisata Indonesia juga terdampak, dengan Bali mengalami penurunan kedatangan wisatawan sebesar 33% bila dibandingkan dengan Januari, dan penurunan tajam 96% wisatawan Tiongkok. Dalam bidang perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi program apresiasi pelaku budaya. Hal ini ditunjukkan bagi para aktivis yang kegiatannya dalam berkebudayaan di Indonesia dalam memproduksi dan mendistribusikan hasil karyanya mengalami berbagai kendala. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.